Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Anda berada. Saya Randy Fudo kali ini akan ngebacakan soal ramalan zodiak untuk bulan Mei 2020. Meskipun masih pandemi, tapi ya kita tetap aktif berkarya lah. Dan kali ini sekarang aku kan juga akan mengundang tamu kita chef cantik gitu. Oke, halo. Nah, kenalin dong namanya. Kita kan sering mendengar namanya Chef Kim. Kenalin diri dong. Ini istilahnya di sini sebagai tempat di Jinhua ini sebagai apa? Oh ya, kita masih syuting di Jinhua, kita masih syuting di Jinhua tapi. Iya, jadi kalau kenalin nama saya Chef Kim, biasa dipanggil Chef Kim. Kita lagi syuting di Jinhua. Jinhua ini Chinese Brasserie, which is ya kita jual Chinese food dan juga kopi, ada juga teh. Intinya kalau buat nongkrong sama buat makan oke banget sih. Ya, cuma sekarang masih take away dong. Sekarang masih take away dong. Ya. Karena sepi makanya bisa syuting sekarang gitu. Tenang aja. Nah, itu kan ini masih take away. Nah, tapi karena mumpung ini masih take away dan kita juga ini kan kosong melompong, nggak ada lagi, kita masih menggunakan sistem PSBB, tidak boleh lebih dari 5 orang. Tidak boleh lebih dari 5 orang. Ya udah, kita lanjutin aja ya bacanya ya. Okay. Langsung ke 12 zodiak. Cus gitu kan ya. Wow. Nah, sebelum kita mulai untuk zodiak berikutnya, aku pengen nanya nih, ini yang di depan ini apa? Oke, jadi ini yang di depan ini salah satu minuman favorit di sini. Ice latte sih, ya, tapi ya udah banyak yang tahu juga ini aren latte. Nih ngeliat dari sininya tuh. Jadi ini gula aren, terus ini espresso. Espresso, oke. Jadi kalau misalnya mau diminum langsung saja dituang. Ya, kita akan nikmati. Diaduk nggak nih? Boleh diaduk. Diaduk ya? Ini emang nikmatinya diaduk dulu apa langsung serut begini? Kalau suka manis boleh diaduk. Kalau misalnya nggak suka manis biar ada layer-layernya ya boleh langsung diminum. Kopinya sih kopi asli sih bener. Bukan kopi jagung untungnya. Nah, kalau yang ini adalah pandan latte. Jadi hampir sama kayak itu, cuma bedanya dong angka. Kita pakai pandan, sirup pandan. Nah, sama minumnya juga espressonya dituang. Sekian. Tuh. Wow, jadi visual kalau sekali. Misalnya buat yang mau foto, ini kan oke banget kan. Ada visualnya. Diputar dulu, putar. Silahkan. Visual yang ini tuh. Ada warna coklatnya di situ. Layernya begitu. Gitu, karena saya nggak suka terlalu manis, jadi saya nggak mau diaduk minumnya. Oh, supaya langsung minum di atasnya gitu ya? Yes. Jadi kalau misalnya mau manis ya ke dalam. Ya. This is good. Oke, karena kita sudah menikmati minumannya, lanjut ke bacaan zodiak. Oke guys, kali ini kita akan ngebacain untuk yang zodiak Virgo. Secara general ya, general dulu. Jangan kerjaan terus dong. Tahu temanya begitu mulu. Apa ke yang lain berubah? 3. Apaan keluarnya begini lagi? Wah. Devil. No. Ini yang pertama. Yang kedua, ini pelangi, King of Sword. Oke. Yang ketiganya The Magician. Apalagi nih? Simpelnya, ini beda sih kayaknya sebenarnya. Ini kayak nunjukin teman-teman Virgo selama ini kan sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Saking sibuk dan disiplinnya kan jadi nggak ada waktu buat diri sendiri ya. Devil ini kayak nunjukin ini memang ketika di masa seperti ini memang sudah waktunya untuk bersenang-senang untuk teman-teman Virgo. Dalam artian bersenang-senang yang mungkin kalau keseringan emang nggak baik gitu dampaknya. Cuma untuk kali ini ya sedikit menikmati kesenangan yang sedikit merusak gimana gitu, tapi
tapi ya membuat nagih gitu loh. Nikmatin aja Misalnya nonton Netflix seharian aja, nggak keluar kamar gitu kan. Padahal kan kalau single nggak baik gitu kan. Itu mulailah. Atau main game itu juga bisa. Ya jujur sih ini kayak nunjukin suatu kesenangan yang disadarin kalau keseringan emang jadi terlalu adiksi sih kalau keseringan. Cuma ini kayak udahlah waktu yang tepat lah untuk cheating dikit lah. Kalau bahasa dia cheating. Kenapa? Karena ya memang untuk situasi secara umum memang belum ada perkembangan yang berarti. Untuk teman-teman Virgo ini belum ada yang berarti, belum ada perkembangan gimana. Waktunya jadi istirahat, waktu cheating lah ujung-ujungnya sih. Reward for diri sendiri. Iya, reward diri sendiri. Dan teman-teman Virgo di bulan Mei itu sebenarnya juga udah tahu batasannya pun kalau mau cheating batasannya sampai sejauh mana. Jadi ya kayak nunjukin ya kalau udah waktu cheating misalnya selama ini olahraga terus waktunya mulai sebulan silakan. Atau misalnya selama ini jarang nonton tiba-tiba jadi banyak nonton terus, binge watching mulu silakan. Terus drakor terus gitu. Selama ini nggak pernah nonton drama nonton drakor sekarang mulu silakan. 4 seri sekarang gila pada nonton tuh. Terus selama ini nggak pernah main game gitu kan ternyata main sampai bego. Oh silakan. Gitu. Main Warframe rata-rata 2000 jam kok. Gimana cara? Gila kan. Oke, kita lanjut ke karir. 1, 2, dan 3. Sejujurnya ya. Ini Hangman. Yang keduanya Page of Wands. Yang ketiganya Knight of Wands. Ini secara nggak langsung untuk teman-teman Virgo terutama untuk yang kerjaan ya, untuk yang kerja ngantor ini sudah ada waktunya untuk mulai nunjukin job desk seperti apa, nunjukin ke bos jasanya selama ini ngapain. Jadi kayak ngomong cantik, ngomong selama ini aku sudah melakukan ini loh, selama ini saya sudah melakukan ini, selama ini proses saya seperti ini. Kalau untuk yang buat pengusaha juga mulai ngomong ke customer yang selama ini kita sudah secara cantik lah pelan-pelan. Selama ini kita sudah melakukan ini buat Anda, kami sudah melakukan ini buat Anda, kami sudah membuat Anda seperti ini. Tujuannya kenapa? Habis Mei ini beres, minta naik gaji, minta untuk di reward lebih. Jadi bagi yang kerja ketika ini meskipun memang kesannya situasinya nggak tepat, tapi ini adalah waktu yang tepat nanti setelah di bulan Juninya atau Julinya nanti. Mei-nya tadi balik lagi untuk mulai nge-sounding lah ke bosnya atau ke customernya untuk nanti Juni-Julinya itu nanti siap-siap naik gaji atau naik posisi. Karena ini waktunya tepat untuk teman-teman yang Virgo sebenarnya. Kenapa sudah waktu seperti itu? Karena yang Knight of Wands ini kayak nunjukin ya, ini kayak menunjukkan reward yang seharusnya sudah didapat dari beberapa bulan yang lalu cuma ketunda. Karena karena teman-teman Virgo tidak mengkomunikasikan ke bosnya. Karena jujur sih di dunia kerja sangat jarang sekali orang bisa naik karir yang tanpa diminta. Sangat jarang kalau orang naik kerja kantor kemudian bisa naik posisi tanpa minta, itu jarang banget yang dikasih gitu. Kalau dari pengalaman aku dan klien-klien aku kebanyakan emang mesti agak kasih memarketingkan diri sendiri dan emang mesti agak-agak arogan sih sebenarnya sih, agak sombong, tapi sombong yang jujur lah. Ya harus diimbangi juga dengan prestasinya memang benar ada. Selama ini kayak gimana gitu. Dan mesti sampai diancem-ancem dulu baru dalam tanda kutip digertak, kalau enggak saya keluar segala macam baru mereka pada consider begitu sih. Selama ini sih kalau ngantor begitu. Sementara untuk yang pengusaha sih kayak nunjukin emang apapun usaha yang dikerjakan untuk pengusaha-pengusaha yang Virgo emang udah waktunya consider mulai sedikit naikin harga. Ya, jadi mungkin yang kemarin-kemarin bertahan gitu kan di harga red card segini atau misal profitnya segitu dikit aja gitu kan, tapi ya sudahlah yang penting customer oke, beli gitu kan. Ini udah waktunya menaikin harga sih. Sedikit dengan jelasin kondisi sekarang yang lagi begini-begitu, harga pada naik gitu kan. Yang penting kualitas kamu nggak kamu turunin. Gitu sih.
Dan selama ini kan seperti yang gue bilang sebelum ini kayak udah nge-sounding dulu nih kalau selama ini kualitasnya udah bagus gitu sih. Jadi akan sangat wajar kalau misalnya ya ternyata harganya juga ikutan naik gitulah. Untuk percintaan nomor 3. Percintaan. Sini aja deh. 1, 2, 3. Oke. Untuk yang percintaan, Three of Cups, kartu keduanya Temperance, kartu ketiganya Seven of Cups. Simpelnya sih begini, kalau Three of Cups sih kayak mungkin karena secara relasi sebenarnya sudah oke, karena sebenarnya secara relasi ini sudah oke, cuma ya waktunya bersenang-senang sih intinya sih. Dengan pasangannya? Iya, dengan pasangannya. Kalaupun dengan gebetannya atau dengan ininya, waktunya bersenang-senang lah. Emang waktu dapat bersenang-senang sebagai penyeimbang untuk kerjaan-kerjaan yang sebelumnya udah cukup banyak. Khusus ini untuk buat yang sudah punya pasangan, ini kayak nunjukin waktunya explore ke hal-hal lain secara berdua. Yang ini waktunya untuk ekspor ke hal lain secara berdua. Contohnya jadi misalnya selama ini kalau sama suami atau sama istri tuh cuma ngobrol-ngobrol di meja makan, ini nonton bareng atau main bareng sama anak, atau misalnya ngobrol bareng sama berkumpul via video call tuh gimana sama keluarga. Kalau yang punya pacar ya aktivitasnya mulai diganti, explore aktivitas yang lain. Kalau yang masih jomblo, ini kayak lebih nunjukin alternatifnya banyak. Tinggal milih salah satu, mau yang mana. Buat yang jomblo sih. Jadi jari jemari Anda, ya, tabungan emosionalnya udah ada. Jadi buat yang single, buat teman-teman single yang Virgo, udah waktunya mulai mentik lah, mau yang mana. Oke, Virgo. Oke. Silahkan dipilih pasangannya gitu ya. Oke, sekian untuk Virgo. Jangan lupa dan selalu ingat untuk like dan subscribe sih. Thank you.